Engkaulah satu-satunya dan tak ada yang satu selain Engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman? Dalam kesempatan kali ini saya akan memposting menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kemarin ada yang sempat tanya, sebenarnya dialognya sangat panjang, kita sudah tanya jawab banyak hal. Nah, akan tetapi ada pertanyaan yang menurut saya sangat bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini mengenai tentang guru, gitu ya. Nanti akan saya post pertanyaannya, dan pertanyaannya ini datang dari siapa? Pertanyaan ini datang dari siapa nanti? Jika dia berkenan, nanti akan saya tunjukkan Instagramnya. Silahkan teman-teman sekalian follow, karena menurut saya dia adalah salah satu siswa atau temen yang sangat keren. Kenapa sih saya lebih sering manggil temen? Karena apa ya? Menurut saya di era sekarang itu kedekatan harus terjalin maksud saya. Jadi apa namanya? Dia adalah siswa yang keren. Menurut saya sangat sangat keren. Pertanyaannya adalah, selama ngajar gimana sih Pak keluh kesahnya? Terus cara Bapak menghadapi murid bandel itu seperti apa? Ini pertanyaan ini langsung saya ambil di bagian bawah ya, langsung tengah. Karena di awal itu sudah ada pertanyaan tentang apa ya, cita-cita, latar belakang saya, ya kan? Itu di situ ada kucing saya. Dia kayaknya mau masuk kamar, tapi nggak tahu, malu-malu dia. Kalau dia pengen masuk, lah biarin masuk sendiri nanti. Nah, saya menjawab, oh dia nggak mau ternyata. Oke teman-teman, eh eh nggak mau, dia malu, takut sama kamera. Oke, saya menjawabnya, keluh kesah mungkin ada sih, tapi nggak bisa dijadikan bahan untuk mengeluh. Gimana ya? Kadang kalau ada siswa bandel suka telat, kadang ngehukumnya nggak tega. Kalau kitanya nggak tega, besok dia ngulangi lagi. Artinya seperti ini. Eh, ini contoh, ini masih contoh, belum belum terkait dengan keluh kesah. Aduh, sini. Oh, dia kalau sama kaki suka dia. Ini kucingnya tadi dilempar sama istri. Nggak mau masuk, dia di depan pintu doang nggak mau masuk. Nah, malu sama kamera. Oke, kalau kesah mungkin ada sih, tapi nggak bisa dijadikan bahan untuk mengeluh. Artinya seperti ini kalau menurut saya. Setiap orang itu pasti mengeluh, pasti pernah mengeluh dalam hal apapun. Setiap profesi itu pasti ada titik di mana mereka eh, apa ya, mengeluh gitu loh. Ada titik di mana dia merasa down, merasa untuk mengeluh, butuh backup, butuh sokongan, butuh dokongan, atau butuh apa yang namanya, butuh motivasi gitu. Guru pun juga seperti itu gitu loh. Guru pasti ada titik di mana dia untuk mengeluh gitu. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, jangan jadikan untuk mengeluh gitu. Kalau istilah kasar kita itu, saya sama teman-teman geng guru muda itu, guru kok ngeluh gitu loh. Guru kok ngeluh. Itu adalah tantangannya gitu. Itu adalah bahan evaluasinya. Jika kamu maksud saya, kamu itu adalah guru. Jika kamu nanti pengen jadi guru misalkan, jika kita lah, saya pakai kata kita saja. Jika kita memposisikan diri sebagai guru, kok kita masih mengeluh dengan keadaan yang, maksud saya apa ya namanya, membuat kita untuk mengeluh. Mungkin eh, keguruan kita, keprofesian kita itu masih kurang maksimal. Terus apakah saya termasuk guru yang maksimal? Bukan, saya termasuk orang yang mengeluh juga kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang sambat juga gitu loh. Terus saya curhat juga kadang-kadang, ya ke istri curhat gitu, kadang-kadang juga ke anak-anak juga, membuka sudut pandang kepada anak-anak, membuka sudut pandang kepada istri, kalau ternyata guru itu terkadang tidak semudah yang orang melihat. Guru itu mudah gitu. Nggak seperti itu juga gitu loh. Nah, kalau menurut saya secara pribadi, ketika guru itu mendapati posisi di titik di mana dia akan mengeluh, kalau menurut saya itu adalah saatnya menjadikan
titik itu sebagai bahan motivasi, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas keguruan kita gitu loh. Saya sih bukan guru profesional mungkin ya, tapi makanya tidak terlalu cocok juga ngomong seperti ini ya, tapi ini adalah pendapat saya secara pribadi gitu loh. Dan saya berani ngomong seperti ini karena saya ngajar itu sejak di usia SMP. Di MTS saya sudah pernah ngajar. Saya dulu di MTS Negeri Puncu di Kediri sana. Saya sudah ngajar SD ketika di MTS. Dan ketika di Aliyah saya sudah ngajar juga. Meskipun itu ekstra, dan sampai sekarang saya masih aktif ngajar di ekstra-ekstra seperti itu. Dan saya banyak berdiskusi tentang keguruan, tentang manajemen sekolah, tentang bagaimana siswa sekarang, perkembangannya seperti apa. Ruang diskusi saya banyak sekali dengan guru-guru ya. Nah, selanjutnya kalau kadang kalau ada siswa bandel suka telat misalkan, itu kadang hukumnya nggak tega. Jadi gini, kalau misalkan ada anak yang nakal ya, kategori nakal itu saya ambil contoh misalkan telat gitu. Telat itu kadang kita sendiri tuh nggak tega untuk menghukum, meskipun menghukumnya itu membaca Al-Quran, bacaan sholat, mengaji istighfar atau apa ya, doa-doa itu, meskipun hukumannya semacam itu kadang kita juga nggak tega gitu loh. Tetapi seandainya kita nggak tega terus tidak memberi punishment kepada mereka, mereka akan mengulanginya di keesokan hari. Contoh, hari ini dia terlambat misalkan, atau dia melakukan kesalahan, terus kami tidak menghukum, kami tidak apa ya, ngebiarin saja gitu loh. Nah, terus dia itu pastinya mengatakan kepada teman-temannya, ngasih kabar kepada teman-temannya, ngasih kabar kepada gengnya kan, aku tadi terlambat, gak dihukum. Ya wes besok terlambat, pasti itu akan muncul kata-kata ya wes besok terlambat. Muncul lagi, saya tadi misalkan telat bertiga, telat sepi karena gurunya yang jaga, ya wis aku masuk aja dan nggak dihukum. Besoknya lagi ayo telat. Nah, kata-kata seperti itu tuh kadang-kadang muncul dari anak-anak, dan itu hampir di sekolahan SMP dimanapun. Ketika saya berdiskusi itu selalu ada anak yang seperti itu gitu loh, dan ketika dia tidak diberi punishment maka dia akan mengulangi di keesokan harinya. Ya saya nggak tahu apakah itu karakter anak-anak SMP, saya nggak tahu. Bukan berarti saya ingin menjelek-jelekan anak-anak SMP, tapi uh, itu bukti kalau kecerdikan mereka gitu loh. Cuman ya salah tempat itu aja menurut saya sih. Itu adalah bukti kalau mereka sangat cerdas. Ya itu tadi, salah tempat untuk menggunakan kecerdasannya gitu. Yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak menghadapi murid bandel? Bandel itu sudut pandang ya. Mungkin menurut saya bandel, menurut orang lain tidak bandel. Kata ya nakal. Bandel itu kan susah dikasih tahu, susah diomongin, susah diarahkan. Kalau saya pernah curhat dulu di awal-awal dulu, anak sekolah itu tergantung niat orang tuanya. Artinya seperti ini. Misalkan orang tuanya itu niat nitipin anaknya dan protektif kepada anaknya, biasanya anak itu cenderung manja. Dan apa ya, terkadang anak itu salah tangkap gitu kadang-kadang ketika guru memberikan punishment kalau siswanya itu melakukan kesalahan, ya kan seperti itu. Ya mungkin yang saya bahas di kali ini kesalahan-kesalahan ya tanda kutip, hal yang negatif ya, karena memang pertanyaannya hal yang bandel sih. Nah, seandainya orang tua itu niatnya dari awal adalah menyekolahkan, mungkin orang tua akan mendukung apa yang dilakukan guru. Contoh, memberi PR, memberi tugas hafalan, eh, membuat karya atau apalah itu yang bersifat untuk mengembangkan kecerdasan dan kepintaran anak, itu saya kira guru akan sangat orang tua akan sangat mendukung ketika anak diberi tugas oleh guru. Akan tetapi ketika orang tua itu niat di awal adalah menitipkan anaknya, saya kira yang dipertanyakan, yang paling sering ditanyakan orang tua kepada gurunya, yang pertama saya kira adalah keselamatan anaknya. Artinya keselamatan itu gimana ya, keamanan lah. Apakah anak saya dibully, gimana interaksi sosialnya, saya kira itu yang sering muncul. Ya itu memang bagus juga, benar juga, saya sangat setuju dengan hal semacam itu. Bahkan saya dulu ketika ngajar di SD, eh, kelas yang saya bangun kelas yang saya bangun itu adalah
pendidikan sosialnya. Artinya begini, eh, pendidikan materi akademik silahkan kejar, itu tugas kalian, sudah kewajiban kalian. Tapi di kelas kita akan ajari dengan ilmu-ilmu sosial, bagaimana cara menyapa yang baik, bagaimana cara menyapa dengan benar, bagaimana cara ngomong dengan bahasa krama, karena waktu itu ada bahasa Jawa yang sangat kuat. Jadi ilmu-ilmu sosial seperti itu yang kita tekankan. Ya karena kepintaran anak itu bisa dicapai oleh anak itu sendiri, tergantung anaknya yang mau rajin atau tidak. Ya lebih lengkapnya nanti silahkan komentar lah, karena ini kan stand up saja saya ngomong, langsung apa ya, on the spot gitu loh, tidak mencari bahan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya, siswa bandel ya. Siswa bandel itu pendekatannya harus macam-macam kan. Kalau misalkan bandelnya A, berarti harus menggunakan pendekatan A. Saya kira ini ada guru yang lebih paham tentang ini gitu loh. Hmm, mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, pesan saya kepada teman-teman sekalian, kepada mungkin ada orang tua yang sedang melihat, eh, saya mohon maaf jika misalkan perkataan saya tadi ada yang salah gitu loh. Dan tapi biasanya seperti ini. Anak ketika berangkat sekolah dan berada di sekolahan itu akan berbeda. Ketika di sekolahan itu akan berbeda dengan anak yang ketika berada di rumah gitu. Kenapa bisa demikian? Kalau dulu sekitar 4 tahun yang lalu di tempat ruang diskusi saya itu mengatakan seperti ini. Ketika anak berada di eh, kelas, berarti anak itu sedang berada di daerah kekuasaannya. Kelas itu adalah daerah kekuasaannya. Kelas itu adalah base camp mereka, tempat berkumpulnya mereka dalam dalam ruang lingkup ya satu kelas itu, gengnya mereka, artinya ya inilah teman-temannya, keluarga kecil mereka gitu loh. Nah, ketika mereka pulang dan berada di rumah, kecenderungan mereka akan ya diam, mengikuti peraturan rumah, santai. Akan tetapi ketika mereka berada di sekolah, mereka akan berani mengeksplorasikan diri. Ya tingkahnya banyak. Saya nggak menutupi sekolahan manapun, tapi di beberapa sekolah tempat saya mengajar, entah di SMP A, SMP B, SMP C, ketika saya masuk di usia SMP, itu yang saya rasakan. Dan ketika saya tanyakan kepada wali muridnya beberapa, di rumah enjoy kok, di rumah enjoy, enak, anaknya sopan santun, diem, ya kan. Tapi ketika berada di sekolahan, serasa dia bebas gitu loh, apa ya, karena mereka berani mengeksplorasikan diri. Ya karena itu tadi ada teman-temannya tadi, satu geng itu, satu temannya daerah kekuasaannya. Ya semacam itulah, itu seperti contoh, karena gini sih, banyak karenanya saya ngomongnya itu. Gini loh, saya sering mendengar itu, wali murid ya atau wali santri atau orang tua itu mengatakan, anak saya lo diam di rumah gitu loh. Masa di sekolahan bandel gitu. Ya, saya kira betul juga perkataannya gitu. Sangat betul. Ketika di rumah memang kecenderungan anak itu diam, sopan, santun, ya pinter lah, kelihatannya pinter gitu kan. Eh, tapi ketika di sekolahan bandel, ya itu tadi. Karena ketika di sekolahan mereka ketemu dengan teman-teman satu gengnya, di mana mereka berani celometan, berani mengeksplorasikan diri. Ya, itu adalah base camp mereka gitu loh. Mau gimana ya? Saya kira mungkin orang tua yang mengatakan demikian harus ingat juga ketika beliau-beliau ini ketik masih di SMP juga gitu. Karena saya mendapati itu anak-anak yang bandel itu di SMP sih. SMA waktu saya bandelnya nggak bandel celometan seperti itu. Nggak bandel lah. Ya bandel nakal lah, nggak bandel, nggak celometan seperti itu. Nah, itu suara motornya banter banget. Gini, saya selanjutnya mohon maaf sebelumnya kalau logat saya itu agak ke Madura-Madura, ya nggak tahu. Ini kamu ngapain? Nah, gini. Selanjutnya saya sangat senang kepada siswa yang kritis. Siswa yang sangat kritis. Ketika ada guru seperti ini dikritisi, ketika ada guru yang mengatakan hal seperti ini dikritisi, ketika ada
kebijakan perlakuan guru, ketetapan guru itu dikritisi, dikomentari, dikritisi. Kadang itu ada yang menjelek-jelekkan gitu kan. Ada yang apa ya, komentar ini itu. Saya sangat suka dengan murid-murid seperti itu. Sangat suka. Saya sangat bahagia kalau ada murid yang seperti itu. Akan tetapi saya lebih bahagia lagi ketika kekritisan itu, kecerdasan itu, kepintaran itu digunakan juga di dalam pelajaran gitu. Jangan kritis pada kebijakan sekolah. Tapi ketika di pelajaran matematika nggak kritis sama sekali. Di pelajaran bahasa Arab nggak kritis sama sekali. Di pelajaran bahasa Inggris nggak kritis sama sekali. Kritisnya hanya di eh, mengkritisi kebijakan saja. Saya kira itu kurang tepat dalam penggunaan kritis. Tapi saya suka dengan anak-anak yang kritisannya saja. Penggunaannya dong harus harus balance. Balance itu imbang antara mengkritisi di luar kelas dan juga kritis di dalam kelas. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada koreksi dari teman-teman. Jangan lupa kasih bahan konten lagi supaya nanti saya bisa semangat membuat video. Selalu sehat, jaga kesehatannya, selalu kenyang, dijaga pola makannya, terus selalu bersih, dijaga kebersihannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembate.